Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Pratama dari Universitas Singapura Bangsa dengan NPM 2110631160069 dari program studi Teknik Elektro kelas A. Di video kali ini saya akan mewawancara beberapa narasumber tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka. Penasaran kan apa jawaban para narasumber? Yuk kita simak. Sebelum masuk ke wawancara para narasumber, mari kita mengenali makna simbol-simbol dari Pancasila. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang dilambangkan oleh burung Garuda. Di sini ada kepala burung Garuda menghadap ke kanan, yaitu artinya kebaikan. Lalu ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap yang melambangkan tanggal dari kemerdekaan Indonesia. Lalu ada 8 helai bulu pada ekor yang menggambarkan bulan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu di sini ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dan juga helai bulu di leher. 45 helai bulu di leher yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Lalu di sini ada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di sini di bagian tengah ada perisai simbol Pancasila. Keterkaitan antar simbol dalam Pancasila. Di sini ada warna dasar putih dan warna dasar merah yang melambangkan bendera negara Indonesia. Di sini juga ada garis hitam tebal yang melambangkan kedaulatan. Lalu adalah perisai sebagai pelindung negara Indonesia yang sering dilakukan pada saat masa penjajahan. Lalu sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dengan rantai, sila ketiga dengan pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima yaitu padi dan kapas. Mari kita lanjut ke penjelasan nilai makna simbol sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang yang warna kuning, melambangkan cahaya bintang yang terang, melambangkan satu sifat Tuhan, yaitu selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta yang tercantum pada sila pertama Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga. Disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan melandasi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berikut ada contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila pertama Pancasila. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, saling menghormati antar umat agama dalam menjalankan ibadah, lalu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Simbol sila kedua Pancasila ini merupakan rangkaian rantai baja yang kuat. Rantai bulat melambangkan perempuan yang berjumlah 9 rantai, dan rantai persegi yang melambangkan laki-laki yang berjumlahkan 8 rantai. Ke-17 mata rantai yang sambung menyambung itu melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Berikut ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu di sini sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dilambangkan oleh pohon beringin,
Pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang menaungi seluruh rakyatnya yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya. Daun yang rimbun ini melambangkan dan batang yang kokoh ini melambangkan warga Indonesia dinaungi oleh pemerintah. Dan akar yang kuat dan menjalar ke dalam tanah di sekitarnya. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila ketiga Pancasila. Yang pertama ada mengutamakan kepentingan bangsa demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir mengembangkan rasa cinta tanah air. Keempat, merasa bangga bertanah air Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh gambar banteng. Di sini banteng merupakan hewan yang suka berkumpul dan hidup bersama. Simbol kepala banteng menggambarkan masyarakat Indonesia yang selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu musyawarah. Musyawarah mengutamakan dalam menyelesaikan masalah bersama-sama. Lalu keputusan yang diambil saat bermusyawarah harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu ada yang ketiga di sini menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan sepenuh hati, dengan lapang dada, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain juga. Lalu ada sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi di sini menghasilkan beras yang dapat diolah menjadi makanan pokok rakyat Indonesia yaitu nasi. Dan di sini kapas merupakan olahan yang menjadi pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Dan di sini padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yaitu sandang atau pakaian dan pangan atau makanan. Jika kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi, rakyat dapat hidup makmur tentunya. Menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Lalu di sini ada sikap yang sesuai dengan nilai luhur dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama ada gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Lalu yang kedua ada menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan di sini ada yang terakhir yaitu turut menyukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, setelah saya membacakan beberapa nilai-nilai luhur yang bisa menggambarkan dari sila-sila yang ada di Pancasila, langsung saja kita menuju ke para narasumber. Perkenalkan, nama saya Listalina, pekerjaan pegawai negeri sipil. Ferdinand, bekerja di pegawai swasta di Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Lisna Ristiani, sebagai THL di salah satu museum di Kabupaten Purwakarta. Sila merupakan dasar negara. Pancasila itu ada lagunya, Pancasila dasar negara, berarti Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Punya kita di Indonesia itu dasarnya itu Pancasila, dasar negara. Apa itu Pancasila menurut saya? Menurut saya Pancasila itu adalah dasar negara yang mempunyai nilai-nilai moral dan sosial. Agar memiliki karakter warga negara yang baik, yaitu warga yang berkemauan,
berkemampuan, serta bertindak sesuai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan, di pekerjaannya, di narasumber itu bagus, biar jauh dari korupsi, misalnya contohnya kalau di pekerjaan, saling dekat dengan kawan, banyak deh contohnya. Tujuan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan, menurut saya tujuannya yaitu agar warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik dan benar dan tidak sewenang-wenang akan sesuatu. Karena Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup negara Indonesia. Kedua ya, alasan masyarakat harus memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan. Di dalam Pancasila kan ada satu ketuhanan Indonesia, itu harus berpedoman kepada ketuhanan satu, adil dan bermasyarakat. Banyak itu contohnya di Pancasila kalau memang diterapkan oleh masing-masing individunya. Apa alasan masyarakat harus memiliki jiwa Pancasila dalam pandangan pribadi saya? Menurut saya, jika kita tidak memiliki jiwa Pancasila, maka warga negara tersebut akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Karena tidak dituturkan dari generasi ke generasi dengan baik, kurangnya tokoh keteladanan, praktik pembangunan yang menyiksakan kemiskinan, ketidakadilan, serta kerusakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Terus keempat, apa hal yang membuat melorot minimnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan kerjaan? Kalau berkurangnya melorotnya nilai Pancasila karena memang dari pribadinya kebanyakan, atau dari awalnya atau dari kecilnya tidak diterapkan nilai-nilai Pancasila, sepertinya taat beragama, bantu orang tua, dan jauh dari nilai-nilai yang negatif, itu jadi dijauhkan dari nilai negatif, harus yang positif dari awal. Apa hal yang membuat melorot atau minimnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan saat ini? Menurut saya yang membuat minim yaitu kurangnya sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri terhadap generasi-generasi muda zaman sekarang. Sila pertama, contohnya menjaga toleransi antar umat beragama. Sila kedua, menghargai perbedaan di tengah masyarakat. Sila ketiga, cinta terhadap tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, mengutamakan pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Sila kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Dah. Terus yang kelima, sarannya harus, sekarang kan sudah dihilangkan itu PMP. Jadi ada PMDK. Awalnya dulu Pancasila, di tiap SD dulu ada, bagus, tapi kurang tahu karena dihilangkan di di kurikulum ya. Sekarang ada baru lagi kurikulum. Nah itu sebenarnya memang harus dari awal, dari SD atau mungkin TK diterapkan lagi Pancasila. Pastinya di keluarga harus ya, contohnya awalnya itu ya patuh pada orang tua, bisa kerja sendiri di rumah, tanggung jawabnya ada.
Paling itu aja untuk mengenai Pancasila yang harus diterapkan oleh pribadi masing-masing atau individu masing-masing. Mulai dari kecil harusnya diterapkan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan nanti di kemudian hari biasanya. Terima kasih. Apakah ada saran mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Sarannya kalau dari saya lebih menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan entah itu dalam hal agama, ras, dan yang lainnya. Terus yang terakhir lebih mencintai produk lokal atau mencintai budaya kita sendiri gitu. Dan dalam hal tadi tidak membeda-bedakan seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap setuju. Nah, bagaimana teman-teman dengan pendapat yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang sudah saya tanyakan? Mungkin dari teman-teman juga ada yang mempunyai pendapatnya masing-masing dan mungkin bisa disampaikan di tempat tongkrongan teman-teman. Mungkin cukup sekian video wawancara dari saya. Semoga bisa menambah referensi dan juga bermanfaat jawaban-jawaban daripada narasumber dan mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk memberikan pendapat yang lebih berat lah gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.